Asian desa iraga lirik lan sareng-sareng. Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua Panitia Pemilihan Calon Perbekal Pelaga periode 2021-2027. Yang saya hormati para panelis dari keempat bidang yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati para calon perbekal dan seluruh hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan ke hadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara penyampaian visi dan misi para calon perbekal pelaga periode 2021-2027 dan diskusi terbuka melalui kampanye virtual pada hari ini Senin 1 Februari tahun 2021. Baik, hadirin yang saya hormati, acara akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami mohon untuk tetap berdiri karena acara dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada petugas kami silakan. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Aditya Param Jyoti Rakta Teja Namastuti
Sweta pakaja madyosti Bhaskaraya namastuti. Om Rang Ringsyah Brahma Siwa Aditya Ya Namah Swaha. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Penguasa. Pada hari ini, Senin 1 Februari 2021, kami mengadakan acara penyampaian visi dan misi calon berbekal Desa Pelago dan diskusi terbuka bersama masyarakat sedesa Pelago melalui kampanye virtual dalam rangka pemilihan berbekal serentak di Kabupaten Badung tahun 2021. Semoga semua berjalan dengan baik dan dianugerahkan kelancaran seperti apa yang kami harapkan. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, lindungilah kami dan jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik, agar kami dapat menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kesejahteraan di Desa Pelago yang kami cintai. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengampun, kami tahu kehidupan kami tak luput dari papa dan kehilapan. Oleh karena itu, ampunilah kami dan tuntunlah kami ke jalan yang baik dan benar. Semoga Yang Widi mengabulkan doa serta permohonan kami. Om Sriyam Bhavantu, Sukam Bhavantu, Purnam Bhavantu. Om Santi, Santi, Santi. Om. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik hadirin yang kami hormati, acara kami lanjutkan dengan sambutan dari Ketua Panitia. Untuk itu kami silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Diwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita ada dalam lindungannya dan diberkahi serta dituntun apa yang kita lakukan membuahkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kita bersama. Dengan mengucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para panelis, yang terhormat para calon 1 Bapak Made Ordin, calon 2 Bapak Wayan Kersano. Adapun yang saya hormati tadi dari panelis, baik panelis pariwisata, kesehatan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, semoga apa yang para panelis ajukan pertanyaannya mendapatkan jawaban atau tanggapan yang maksimal dari calon. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan tahapan Gempanyo yang mana sebelumnya kita sudah susun jadwal Gempanyo tatap muka, tapi ada perubahan
Gempanyo menjadi virtual atau daring. Oleh sebab itu, saya harapkan kepada para calon untuk menyampaikan visi dan misinya secara simpel, padat, berisi, serta mudah dipahami oleh masyarakat. Dan saya imbau, saya harapkan kepada seluruh masyarakat Pelage supaya ikut serta berpartisipasi di dalam pesta pemilihan perbekal Desa Pelage tahun 2021 ini lewat Gempanyo virtual, supaya kita semua mengerti dan paham apa yang disampaikan oleh para calon kita, sehingga kita mendapatkan pemimpin yang tepat sasaran. Dan tak lupa saya sampaikan kepada seluruh hadirin bahwa di dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, jangan lupa terapkan protokol kesehatan, khususnya kepada para calon agar tetap menjaga kesehatan. Semoga Tuhan melindungi saudara-saudara. Dan tak lupa juga saya sampaikan kepada para calon agar tetap menjaga tali persaudaraan. Menang, kalah, kita tetap saudara. Yang menang bermartabat, yang kalah terhormat. Demikianlah sambutan yang bisa saya sampaikan. Dengan ini Gempanyo virtual tanggal 1 Februari 2021 saya buka. Kepada para calon, selamat berjuang. Baik, Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang saya hormati, demikianlah tadi sambutan dari Ketua Panitia. Dan acara akan kami lanjutkan dengan penyampaian visi dan misi dari calon perbekal Pelage periode 2021-2027. Untuk itu kepada para calon perbekal dengan nomor urut 1 atas nama Imade Ordin dan calon nomor urut 2 atas nama Iwayan Karsano Esa untuk mengambil tempat yang telah disiapkan. Baik, Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang saya hormati, pada penyampaian visi dan misi nanti, para calon perbekal baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2, kami berikan waktu maksimal 10 menit untuk menyampaikan visi dan misinya. Dan kami mulai dengan calon dengan nomor urut 1 atas nama Imade Ordin, kami silakan. Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua Panitia Pemilihan Perbekal periode 2001-2007. Yang terhormat para finalis yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Yang terhormat Bapak Ibu, baik tokoh yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan juga kami hormati rekan kami calon nomor 2 Wayan Karsano. Dalam kesempatan yang berbahagia ini,
kami akan menyampaikan visi dan misi Titiang sebagai pinaka calon perbekal periode 2001-2007 atas nama Imade Ordin nomor urut 1 Majang Ring, tokoh masyarakat Sanewenten Sejebag, Desa Plago, Titiang Ring Galasane Becik niki Titiang akan menyampaikan visi dan misi. Visi Titiang terwujudnya Desa Plago yang aman, sehat, cerdas, berdaya saing, berbudaya, dan bermartabat. Ring visi niki Titiang jabarkan menjadi misi, yaitu yang nomor 1, misi Titiang mewujudkan keamanan, ketertiban di lingkungan Desa Plago. Pastiko sampun tatkala Titiang melaksanakan niki, Titiang akan koordinasikan Majang Ring, pecalang Sanewenten Ring, Suang Desa Adat, sedesa Plago, baik Sanewenten Ring Desa Limas Titiang, Taler Babin Titiang, dan instansi yang terkait yang untuk menegakkan keamanan Sanewenten Ring Desa Plago. Nah, khususnya masyarakat dan tokoh Titiang. Kaping kali ring misi Titiang meningkatkan kesehatan, kebersihan desa dan mengusahakan program ini melalui pemerintah Kabupaten Badung. Yaitu Titiang jabarkan untuk menjagakan kesehatan dan kebersihan niki, terutama nama jangring Bapak Ibu seluruh masyarakat Desa Plago niki mangdo menjaga kebersihan di lingkungan soang-soang. Terkait juga dengan niko faktor makanan, apalagi sani mangkin niki pastiko sampun ring Desa Plago lan seluruh Indonesia kini musibah COVID niki. Mari kita lakukan yang namanya himbauan pemerintah. 1, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Atiko harapan tiang majang ring masyarakat seluruh Sanewenten ring Desa Plago. Lanjutan Titiang, visi Titiang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Titiang berdaya saing. Napa-napi untuk meningkatkan pelayanan ini berdaya saing. Yang dimaksud berdaya saing, mari kita betul-betul pengabdi Sanewenten dan desa niki adalah sebagai pelayan, bukan dilayani oleh masyarakat. Nah, makanya dengan itu yang harapkan siapapun nantinya duduk yang dilahirkan oleh masyarakat betul-betul sebagai pelayan masyarakat, bukan dilayani oleh masyarakat. Lantur Titiang mewujudkan dan meneruskan tata kelola pemerintahan desa dengan baik. Nandiki sangat penting untuk meneruskan tata kelola pemerintahan dengan baik ini, yaitu melayani masyarakat, baik administrasi, yang nanti kita siapapun yang duduk di niki harus betul-betul supaya pemerintahan desa niki betul-betul bisa berjalan baik sesuai dengan harapan masyarakat Titiang. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan salah satu, yaitu BUMDes. BUMDes Sidodani ini harus betul-betul berfungsi untuk kepentingan masyarakat. Nah, makanya dengan itu
titiang kalau dipercaya oleh masyarakat dan boleh amanah masyarakat malih mengabdi di desa niki titiang akan berdayakan BUMDes ini. Nah salah satu nah sampun memargi simpen pinjam sampun dilaksanakan oleh BUMDes niki. Kaping kalih titiang jagi membuat unit-unit usahaan ring BUMDes nih. Salah satu unit usahaan adalah TPST, tempat pengolahan sampah yang terpadu ini sangat penting. Yang kedua, pengolahan air minum. Titiang akan bentuk unit pengelolaan air minum. Daler unit pengelolaan pariwisata di sampun wonten. Bang betul-betul memargi salah satunya niki Desa Wisata dan Pok Darwis. Nastung karo iki bisa nantinya berjalan dengan baik. Yang keenam, meningkatkan sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Nah niki sangat penting, ring ekonomi. Astung karo titiang boleh mandat malih ring idodani kraman titiang sami. Ring pembangunan secara fisik, pastiko sampun niki memargi becik lan antar. Niki masih ada pembangunan yang masih tertunda. Lagi beberapa bangunan, yaitu salah satunya adalah pembangunan Sanewenten ring Auman, taler ring Bukit Munduk Ting, taler untuk pemekaran Banjar Dinas Nunung, nah taler pemekaran ring Banjar Dinas ring Dengan. Nah ring ekonomi, niki titiang akan membangkitkan ekonomi Idodani dengan memperdayakan Idodani, dengan memberdayakan kelompok-kelompok Sanewenten di sampun wenten, baik sudah direalisasikan tahun yang dahulu. Titiang akan bina, tiang akan tinjau tak kala titiang boleh kepercayaan ring Idodani. Titiang akan turun mengecek kelompok niko berkembang atau tidak berkembang. Kalau nantinya betul-betul kelompok niko sebagai motivasi masyarakat titiang untuk maju, tiang akan bantu nantinya di pendanaan untuk lebih bagus, lebih berdaya, lebih maju, lebih sejahtera nantinya masyarakat titiang sana disentuh kelompok niko. Baik dari pendidikan, pendidikan ini sangat penting sekali. Karena dengan ditingkatkan SDM masyarakat titiang Sanewenten ring Desa Plagau niki akan membawa masyarakat Desa Plagau ini lebih maju ke depan. Makanya titiang berkeinginan kepada masyarakat, anak-anak didik sekolah yang masih sekolah, yang mendapat prestasi, nanti yang akan berikan penghormatan oleh desa. Yang kedua, anak-anak yang tidak sekolah, yang harus sekolah 9 tahun. Apabila tidak bisa, yang akan bantu dengan program yang ada di desa. Baik, waktu tinggal lagi 1 menit. Selanjutnya niki, karena terkait dengan waktu, yang ketujuh, meningkatkan kehidupan yang harmonis di masyarakat Desa Plagau niki. Penepian tuh, kita ini adalah satu keluarga yang sangat besar. Nah, setengkaro demokrasi pencedokan pemilihan berbekal niki sesuai dengan saran Ketua Panitia Pelaksanaan berbekal niki Nastungkaro Presido memargi becik lanandar. Yang terakhir di visi titiang niki adalah mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi. Nah baik ring pemerintahan desa maupun ring kehidupan di masyarakat. Nah niko harapan titiang. Niki wenten talar titiang tak kalau titiang boleh niki wenten program kerja Waktu titiang. habis Bapak, waktu habis. Oh nggih, wonten niko sebenarnya niki masih banyak yang perlu sampaikan kepada masyarakat yang mengikuti kampanye virtual niki. Inggih wonten niku atur tiyang kirang langkung titiang lunas gang reno sinamboro. Inggih sinap titiang untuk pramasanti. Om Santi 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 Om. Baik, boleh berikan aplaus kepada calon perbekal dengan nomor urut 1 atas nama Bapak Made Ordin. Baik, selanjutnya kami persilakan calon perbekal dengan nomor urut 2 atas nama Iwayan Karsano Esa
untuk menyampaikan visi dan misi. 10 menit, silakan. Swastiastu. Kapengajang titiang atung sesemo ring moderator. Para finalis sani presiden rauh lemah mangkin sani wang yang titiang. Panitia pemilihan perbekal sani presiden rauh sani wang yang titiang. Titiang Iwayan Karsano sarjana hukum. Jagi nyarengan dados calon perbekal. Napi misin titiang adalah majunya Desa Plago era baru dengan pemimpin yang bermodal nekat. Nekat niko boyoyo tiang bega. Nekat niko boyoyo tiang sombong. Nekat niko boyoyo tiang angkuh. Nekat niko wenten artinya. Di sini nekat yang pertama artinya di bidang pelayanan yang akan berikan pelayanan yang netral terhadap masyarakat. Karena masyarakat Plago terdiri dari berbagai karakter. Ada karakter keras, ada karakter lemah, ada juga warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Itu semuanya dalam bidang pelayanan itu adalah sama. Tidak memikirkan ini Pak D, ini Pak Dut, ini nang kobeng, ini nang kocong. Pelayanannya sama. Energik. Seandainya Astung Karo yang terpilih, yang pasti energik. Karena Nabi, energi artinya cepat. Yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Yang lambat akan dikalahkan oleh yang cepat di bidang pembangunan. Apa yang tiang bicarakan sekarang ini pasti konsisten. Ada nilai kejujuran, keadilan terhadap masyarakat. Konsisten, kita tidak boleh main-main. Arif dan bijaksana. Di dalam pelayanan, yang menggunakan pelayanan arif yang bijaksana dengan mutu S3. Pertama masyarakat datang ke kantor, tiang harus senyum. Yang kedua, tiang harus sapa. Yang ketiga, tiang harus salam. Karena Nabi, karena senyum adalah emas. Kalau bawa pemimpinnya nyak kenyam-kenyam, masyarakat senang ke kantor. Karena kantor desa adalah milik masyarakat Desa Plago. Taat aturan, disinilah yang perlu kita bicarakan. Taat aturan. Aturan tidak boleh dipermainkan oleh siapapun. Berani mempermainkan aturan, 3 kata yang terjadi, timbul di sel. Kalau sudah di sel berarti masyarakat yang memilih di tiang itu percuma lah pemimpin, korupsi dan lain sebagainya. Nah setelah nikah, sampun niki wenten aturan di tiang berhitung. Berhitungnya di bidang napi, terutama adalah di bidang keuangan. Yang paling mendasar di desa adalah keuangan. Berani-berani bermain dengan aturan adalah masalah keuangan. Tiang berhitung dengan uang yang masuk. Setelah seandainya Astung Karo tiang terpilih, apa yang tiang lakukan? Yang tiang lakukan adalah yang pertama, tetap melanjutkan program perbekal yang tertinggal. Yang kedua, tiang akan melaksanakan 6 bidang. Bidang pertama adalah penyelenggara pemerintahan desa. Niko tidak boleh dikotak-kutik itu uangnya. Berapa bayar ongkos upah di desa. Harus valid, tidak boleh bermain-main. Yang kedua di bidang pembangunan. Pembangunan apa yang dia laksanakan seandainya Astung Karo asal terpilih? Pembangunan di bidang sarana prasarana dan pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan sarana prasarana di apa? Apa yang kurang di desa-desa, termasuk Balai Banjar ada yang belum dan lain-lain sebagainya. Pembangunan ekonomi, apa yang asal lakukan apabila asal terpilih? 1, BUMDes dikembangkan. 2, masyarakat kecil dibantu dengan UMKM, usaha menengah kecil mikro. Itu bantu, itu secara garis besarnya. Yang ketiga, pembinaan masyarakat. Seandainya Astung Karo asal terpilih, masyarakat akan tiang bina melalui apa? Melalui kelompok-kelompok. Ada kelompok-kelompok peternakan petani dan lain sebagainya. Juga ada kelompok-kelompok yang akan tetapkan. Bina itu seperti pembuatan dupo, kursus-kursus kita tingkatkan. Pembuatan dupo, pembuatan istilahnya kursus bengkel,
kursus salon itu kita tingkatkan biar masyarakat itu kita bisa bina. Yang keempat, yaitu bidang pemberdayaan. Apa yang harus diberdayakan? Yang pertama diberdayakan adalah lembaga-lembaga yang ada di desa ini. Seperti PKK, LPM, Karang Taruna, Ansip, itu harus berdaya. Setelah yang berhitung dengan keuangan, berarti apa kegiatan dia per tahun, apa yang dilaksanakan itu per tahun, harus kita komodir di dalam penyusunan APBDes. Ada sub-sub lain yang tiang berdayakan. Pertama, di bidang pertanian. Yang kedua, di bidang kesehatan. Yang ketiga, di bidang pendidikan. Yang empat, di bidang pariwisata. Yang kelima, di bidang seni dan budaya. Yang keenam, di bidang sosial. Di bidang pertanian, subak-subak kita majukan. Tiang dasar tiang oleh petani, subak tiang selaku ketua subak sebadung. Maju petani, tiang pun sudah maju. Apa yang diberikan kepada subak? Yang pertama bibit, yang kedua bantuan rutin. Setelah tiang berhitung keuangan. Yang kedua, kesehatan. Apa yang perlu dilakukan terhadap masyarakat? Yang perlu dilakukan terhadap masyarakat adalah di sini meningkatkan kesehatan masyarakat melalui anak-anak kecil dikasih posyandu. Orang tua menula dibantu pakaian seragam. Karena menula tidak boleh dikasih uang. Karena sudah ada badung yang meminitnya. Penyimpang dengan peraturan. Kemudian di bidang agrowisata atau pariwisata, tingkatkan potensi-potensi yang ada di desa Plago ini. Biar maju Plagonya melalui pariwisata. Dengan mengajak siapa? Orang-orang yang berkompeten di bidang pariwisata. Di bidang seni budaya, apa yang kita perlu tingkatkan di dalam bidang seni budaya? Pertahankan seni-seni yang ada di desa Plago, khususnya seni-seni tari sakral. Kita bantu melalui apa? Carikan pelatih, berikan pakaian untuk hal-hal tersebut. Kemudian yang kelima, yaitu masalah bencana. Bencana, karena letak geografis kita adalah berbeda dengan yang lainnya. Plago adalah geografisnya yang paling sulit, karena sering terjadi bencana alam. Bencana alam di jalanan, perbaikan jalan itu harus segera dilapor. Ada rumah kebakaran, segera dilapor. Puting beliung, segera dilapor. Berapa kerugian-kerugian yang ada di masyarakat, biar kita bisa berhitung. Untuk sosial, tiang menganggarkan dana sosial untuk apa? Yang pertama tiang gunakan untuk upekaro dan upecaro, apalagi upekaro di puro, dan untuk santunan kematian. Tegas, tiang. Harus itu dianggarkan, biar tidak kita ditipu. Yang penting aturan yang kita laksanakan. Kalau aturan sudah baik, pemerintahan desa akan berjalan aman, lestari. Semua masyarakat senang datang ke desa, karena desa adalah rumah kita bersama. Sekian dan terima kasih. Santi, santi, santi. Baik, boleh berikan aplaus kepada dari para calon perbekal Plago, baik dari nomor urut 1 maupun dari nomor urut 2. Dan selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan diskusi. Pada diskusi kali ini, para panelis yang ada di hadapan kita berhak mengajukan pertanyaan. Satu pertanyaan dengan durasi waktu 2 menit. Kemudian pertanyaan yang diajukan oleh para panelis wajib dijawab oleh para calon perbekal secara bergiliran dengan durasi waktu maksimal 3 menit. Sebelum
menyampaikan pertanyaan, izinkan saya menyampaikan kurikulum vitae dari masing-masing panelis. Yang pertama dari bidang kesehatan atas nama Imade Sarwiano, tempat tanggal lahir Tingan 31 Desember tahun 1963, pendidikan terakhir D1 Kesehatan Lingkungan. Kemudian panelis yang kedua di bidang pertanian atas nama Bapak Inyoman Suwardana SP, tempat tanggal lahir Pupuan 31 Desember tahun 1960, pendidikan terakhir Sarjana Strata 1 Pertanian. Kemudian yang ketiga, bidang seni budaya dan pendidikan atas nama I Gusti Putu Suyase SSK, tempat tanggal lahir Denpasar 8 Juni tahun 1955, pendidikan terakhir Sarjana Strata 1 Karawitan. Kemudian yang terakhir di bidang pariwisata atas nama I Gede Wirate, tempat tanggal lahir Badung 31 Desember tahun 1972, pendidikan terakhir SLTA. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada panelis dari bidang kesehatan untuk mengajukan pertanyaan kepada para calon perbekal Plaga periode 2021-2027. Silakan. Silakan Bapak, 2 menit dari sekarang. Om Swastiastu. Nggih, suksemo antuk galah sanekati boring ditiang. Kaping lajeng niki Bapak Ketua Panitia Pemilihan Perbekal Desa Plaga sani wangyang ditiang. Kinten taler maka kekalih kandidat nomor 1 lan nomor kalih nalar sani wangyang ditiang. Nalar niki finalis sani sampun presida rauh nalar peserta sareng sami nalar sani wangyang ditiang. Nggih. Re sampun tiyang miragi napi misi sani kodar wau sebetulnya sudah mirip sebenarnya apa yang tiang mau sampaikan sebenarnya sudah terjawab di sana kan nggih. Tapi dalam hal ini adalah tiang dari kesehatan ingin menyampaikan hanya satu permasalahan sebenarnya. Sebenarnya tiang punya 3 permasalahan tapi karena diizinkan satu tiang harus menyampaikan satu. Pertama adalah masalah sampah nggih. Masalah sampah niki merupakan adalah masalah kita bersama kan. Bukan di Desa Plaga Manten niki. Masalah sampah niki ampun menjadi isu desa, isu kabupaten bahkan isu nasional. Niki masalah klasik ini sulit dipecahkan. Kan. Walaupun demikian kita harus optimis untuk bisa memecahkan masalah niki. Kan. Nah terutama apalagi niki terutama masalah sampah plastik niki. Masalah sampah plastik niki sangat mengganggu daripada gustur daripada tanah. Kan. Sehingga kenyataannya pada saat ini adalah kita membuang sampah tersebut adalah sembarangan karena kita terus terang belum mempunyai pembuangan akhir. Terutama yang terakhir ini adalah pempes. Pempes niko banyak sekali dipakai oleh balita dan dibuang tidak ada tempat akhir sehingga dibuang di jalan gitu. Sehingga perceceran. Nah sehingga niki sangat mengganggu kebersihan dan estetika. Nah untuk niko karena terkait waktu tiang langsung wonten. Nah jika bapak-bapak ini terpilih nanti menjadi perbekal, kira-kira ataukah terobosan apa yang bapak
lakukan untuk menangani masalah tersebut. Dengan harapan saya dari kesehatan supaya sampah tersebut bisa tertangani secara berkesinambungan. Bukan hanya sekedar ditangani, istilah Balinya niko panas-panas tain siap niko. Begitu terpilih, tertangani, setelah itu sudah tidak ada lagi. Dia inginnya yang berkesinambungan. Mungkin niko, nggih. Suksemo, mungkin pertanyaannya sudah bisa jelas kali nggih. Baik, terima kasih kepada Bapak panelis dari bidang kesehatan. Kami silakan untuk kembali ke tempat, Bapak. Dan kami berikan waktu kepada calon berbekal dengan nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh panelis dari bidang kesehatan. Silakan. Waktunya 3 menit dari sekarang. Terima kasih kepada panelis yang telah memberikan pertanyaan yang sangat mendasar sekali ini. Memang betul apa yang dikatakan oleh panelis bahwa sampah menjadi momok yang terbesar khususnya di Desa Plago dan Badung pada umumnya. Karena apa? Karena pembuangan sampah ini tempat tidak ada. Nah maka dari itu seandainya Astung Karo yang terpilih tetap yang akan mengupayakan bagaimana cara memilah sampah organik dan non organik, apalagi sampah medis. Nah di sini tiang dengar karena tiang belum pernah ketemu dengan yang ada di sini, apa namanya TPA, tempat pembuangan akhir sampah yang ada di Desa Plago yang digaung-gaungkan dari dulu, itu mungkin belum berfungsi. Astung Karo terpilih, itu yang difungsikan. Masyarakat biar nyaman, karena di sini sampah di mana-mana. Mungkin untuk di Desa Plago aja berapa ton sampah non organik. Tapi kalau sampah organik bisa tanggulangi sebagai pupuk. Kalau non organik gimana caranya? Kecuali ada TPA-nya. Mudah-mudahan Astung Karo terpilih, TPA harus jalan sesuai dengan aturan. Tidak boleh main-main, itu besar dananya. Dan terima kasih. Baik, demikianlah jawaban dari nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan untuk calon dengan nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaannya. 3 menit dari sekarang. Terima kasih Majang Ring Finalis sampun memberikan masukan atau pertanyaan yang sangat bagus saja sekali kan, dan kenapa yang bilang menikah ini merupakan masalah sampai saat sekarang dari dulu memang tidak terpecahkan. Kalau tiang mendapat amanah masyarakat malih mengabdi ring desa niki pasti kau pun tiang lakukan pertama DPSS tempat pembuangan sampah sementara sanewenten ring Banjar Suang-suang sanewenten ring Desa Plago niki. Yang kedua pasti kau sampun TPST sampun wenten riki tempat pembuangan sampah yang terpadu. Nah niki sangat kita optimalkan nanti, betul-betul nantinya sampah niko benjangan Astung Karo niko merupakan nantinya PAD Desa Plago. Salah satunya niko karena sampah niko diolah nantinya menjadikan uang. Salah satunya PAD yang bisa satu-satunya untuk ke depan adalah pengolahan sampah yang terpadu niko. Nah makanya dengan niko tiang berharap nantinya DKP sanewenten kan. Tugas-tugas kebersihan sanewenten riki nantinya karena tiang lihat sampai saat sekarang tempat pembuangan sampah sane suang-suang ring Banjar tenwenten sane tiosan ni sampun wenten. Nah makanya tiang berkeinginan membuat alat yang terpilih niki membuat DPSS. Nah niko satunya untuk pembuangan sampah sifatnya sementara sanewenten ring Banjar suang karena tiang melihat niki pembuangan sampah niki ring Tegale berapa niki wenten perhatian baik niki sampun dagingin tidak boleh membuang sampah taler semua karena niki masalahnya tempat dan wenten. Nah kaping kali
tempat dan wenten, yang kedua wenten sampah niki kemana kan. Nah setengkaro dengan program Bapak Bupati niki, nah tiang kalau niki terpilih tiang akan melanjutkan program apa menjadi tujuan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tiang. Nah salah satunya adalah untuk kebersihan lingkungan sane wenten ring Suang-Suang Banyar pada umumnya ring Desa Plago. Inggih seksemo. Baik, demikianlah jawaban dari kedua kandidat calon perbekal Pelago terkait dengan kesehatan. Dan selanjutnya kami persilakan kepada panelis dari bidang pertanian untuk mengajukan pertanyaan kepada calon perbekal Pelago periode 2021-2027. Kami silakan. Dalam hal ini kami didaulat sebagai tim panelis untuk kepada calon perbekal, kedua calon perbekal, di mana kami membidangi di bidang sektor pertanian. Sebagaimana kita ketahui Bapak kandidat keduanya, bahwa kita di Pelago ini potensi pertanian kita luar biasa dan tingkat inovasi masyarakat kita itu sangat luar biasa dan manajemen petani kita pun sudah sangat luar biasa. Dan kaitannya dengan potensi wilayah kita, bahwa kita di Pelago ini mempunyai 8 subak abian, organisasi subak yang di lahan kering, kemudian 3 subak sawah, organisasi yang di subak sawah. Itu merupakan suatu wadah pembelajaran daripada petani kita. Nah, kaitan dengan fenomena sekarang yang sangat urgen, di mana ada pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali masyarakat kita yang khususnya bekerja di hotel, itu kehilangan lowongan pekerjaan. Dan dalam hal ini sudah nyata-nyata bahwa sektor pertanianlah menjadi tumpuan daripada saudara-saudara kita yang kehilangan lowongan pekerjaan. Dan dalam hal ini saya ingin mempertanyakan, sudah barang tentu seandainya siapapun yang terpilih jadi kepala desa, sudah memikirkan tentang hal itu, terutama bagi generasi muda kita yang kehilangan lowongan pekerjaan. Nah, bagaimana kira-kira upaya kita, upaya Bapak dalam menciptakan suasana membangun sektor pertanian secara umum untuk generasi muda untuk bangga jadi petani. Cuman itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Kami persilakan kepada Bapak Nyoman Swadana sebagai panelis dari bidang pertanian untuk kembali ke tempat duduknya. Dan kami berikan kesempatan kepada calon perbekal dari nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Nyoman Swadana sebagai panelis dari bidang pertanian. Silakan Bapak, 3 menit dari sekarang. Terima kasih masukan yang sangat bagus sekali, yang mana ini menjadi dilema kita tatkala kita tertimpa COVID niki menjadi karena yang dumun niki adalah pertanian berbasis pariwisata, adalah yang mana artinya niki petani kita bisa nantinya mengesup barang-barang hasil produksi ke hotel-hotel. Nah, karena terkait situasi dan kondisi sana mungkin niki, artinya bagaimana cara yang telah disampaikan tadi kita supaya berbangga jadi petani. Nah, salah satunya mungkin titiang ajang ring idadani kramo sarasami niki, salah satu sane sampun masyarakat titiang berbangga jadi petani, salah satunya ring asparagus niki. Nah, ampun bisa titiang merintis dan kelompok asparagus sane wenten ring Desa Pelago niki, ya khususnya sane wenten gunah ring Banjarbukian,
yang diwadahi oleh Koperasi Tani Martonadi. Asteng karo niki merupakan motivasi dan support majeng ring petani tiosan. Nah, harapan ditiang benyang bungkur niki kan. Karena mungkin salah satunya adalah tumpuan masyarakat nah ring gunung niki daerah kita adalah daerah pertanian dalam arti luas niko. Nah, yang terkait dengan pemasaran niki menjadi dilema. Nah, asteng karo Bapak Bupati kita sering mengucapkan jangan takut, harus kita menjadi petani itu harus bangga. Nah, makanya niko mari kita kerjasama dengan instansi terkait baik pemerintahan desa nantinya, baik yang wonten di kabupaten maupun api untuk ring hasil produksi masyarakat titiang di sana di wonten ring desa Pelagau ini betul-betul nantinya bisa bermanfaat oleh petani kita nantinya. Kita nantinya kerjasama dengan koordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Badung terkait dengan pemasarannya. Ini kita menjadi kendala. Nah, setung karo niki titiang majang ring finalis yang hamba menanyakan terkait petani yang menjadi problema dari dulu, nah sampai sekarang apalagi COVID ini. Setung karo pemerintahan pemargi lebih titiang boleh mari mengabdi titiang koordinasikan dengan instansi terkait. Ini merupakan keluhan yang tidak pernah bisa dijawab oleh semua orang. Dari dulu niki kan. Nggih, seksemo. Baik, terima kasih, itu jawaban dari calon dengan nomor urut 1. Selanjutnya kami silakan calon nomor urut 2 untuk menanggapi pertanyaan dari panelis bidang pertanian. Silakan Bapak. Terima kasih kepada panelis. Upaya menciptakan lapang pekerjaan biar bangga menjadi petani. Di sini kami tiang sudah melaksanakan bangga jadi petani. Mungkin bapak-bapak belum tahu TV One menyiarkan tiang bangga jadi petani. Kedua, Kompas TV menyiarkan tiang bangga jadi petani. Apa yang tiang lakukan seandainya Astung Karo tiang terpilih, yang tinggal dikatakan adalah pertanian dalam arti luas. Anak muda harus rekrut menjadi petani, terutama yang datang dari kota akibat pandemi ini. Mungkin finalis sudah tahu kelompok tiang sampun jalankan ke kelompok Paneli Kembang Sari Desa Pelagau sudah berjalan langsung. Yang kedua, kelompok ternak Lembu Ireng Anyar Tiengen sudah berkembang. Yang ketiga, masalah perkebunan. Tiang selaku Klean Subak tetap memberikan bantuan melalui PPL, mungkin dengan finalis mengajukan bibit-bibit yang berguna. Apa yang disebut dengan bercocok tanam? Itu yang dipikirkan. Apa yang cocok kita tanam dengan melalui mekanisme dengan sistem yang modern, semi modern. Umpama kopi yang bagaimana cocok ditanam di sini? Kopi yang kualitasnya bagus. Maka dari itu seandainya tiang terpilih Astung Karo tiang terpilih, tiang akan tetap menjalankan hulu tengah hilir biar petani bisa menerapkan sistem hulu tengah hilir, produksi, penjual dan konsumen tetap berjalan sesuai dengan rencana biar tidak ada tengkulak yang bermain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh berikan aplaus untuk calon kandidat nomor urut 2 atas nama Bapak Bayan Karsano telah memberikan tanggapan atas pertanyaan dari panelis dari bidang pertanian. Tentunya jawaban ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Pelagau, kira-kira yang mana cocok untuk dipilih menjadi pemimpin Pelagau selama kurang lebih 6 tahun ke depan. Baik, selanjutnya akan kami berikan kesempatan kepada panelis dari bidang seni budaya dan pendidikan atas nama Bapak Igusti Putusiasa SSK untuk memberikan pertanyaan kepada para calon kandidat. Kepada Bapak kami persilakan untuk mengambil tempat yang telah disiapkan panitia.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Pemilihan Perbekal Desa Plaga beserta anggota. Demikian juga yang kami hormati para calon perbekal Desa Plaga periode 2021-2027. Demikian juga para panelis yang hadir pada kesempatan ini yang juga kami hormati. Kami langsung saja karena waktu. Kami di bidang seni budaya, kami ingin mengetahui atau program apa yang Bapak-Bapak akan lakukan untuk melestarikan seni budaya kita yang ada di Desa Plaga, khususnya yang ada di masing-masing desa adat. Lagi sekali kami sampaikan langkah-langkah apa, program apa yang Bapak akan lakukan apabila Bapak nanti terpilih sebagai perbekal Desa Plaga untuk melestarikan seni budaya kita yang demikian cukup menggema di berbagai penjuru dunia. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Bapak dan kami silakan untuk kembali ke tempat Bapak. Baik, terkait dengan pertanyaan dari panelis bidang budaya dan pendidikan, kami persilakan untuk calon nomor urut 2 untuk menjawab terlebih dahulu. 3 menit dari sekarang, silakan Bapak. Terima kasih kepada panelis. Program apa untuk melestarikan seni budaya yang ada di Desa Plaga khususnya? Tadi pada patu visi dan misi yang sudah sampaikan. Program yang Tiang laksanakan adalah mempertahankan seni budaya yang ada di Desa Plaga khususnya seni budaya yang istilahnya kuno. Yang kuno seperti baris gede, baris tumbak yang sifatnya sakral. Itu harus dipertahankan. Cara mempertahankannya bagaimana? 1, memberikan bantuan pelatih. 2, memberikan bantuan pakaian. Yang ketiga, mengajak generasi muda ikut melestarikan hal-hal tersebut untuk seni budaya. Yang kedua, tetap Badung punya maskot, Tari Sekar Jepun. Setiap Banjar harus memiliki seni Tari Sekar Jepun tersebut. Apabila Aso terpilih nanti bisa yang laksanakan lomba Tari Sekar Jepun untuk Desa Plaga. Berarti apa yang terjadi di Desa Plaga ini untuk seni-seni budaya, sekan gong, sekan angklung, ada yang namanya semar pegulingan itu. Jangan sampai punah. Kita lestarikan melalui bantuan-bantuan ini. Dan memberikan pembinaan kepada generasi muda. Kalau tidak diberi pembinaan terhadap generasi muda, niscaya 20 tahun ke depan tidak ada yang bisa melaksanakan tarian-tarian sakral tersebut. Terima kasih. Baik, boleh berikan aplaus kepada calon kandidat nomor urut 2. Itulah jawabannya tadi tentang terkait dengan pelestarian seni dan budaya. Dan selanjutnya kami persilakan calon kandidat nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Silakan Bapak, 3 menit dari sekarang. Terima kasih, ambil langsung saja. Yang mana Bapak dan Ibu sudah tahu, salah satu yang menjadi kunjungan ke Bali adalah seni dan budaya. Itu yang kita dapat jual. Nah makanya dengan itu, kami, tatkala kami dipercaya mengabdi kembali kepada Ida Dani Serang Sami Titiang, udah pasti Titiang akan memperhatikan seni budaya Sanewenten Ring Desa Plaga. Yang kedua, yaitu membina seko-seko Sanewenten Ring Desa Plaga. Pastiko dengan wendannya nantinya anggaran yang sudah rutinitas
diturunkan oleh pemerintahan desa. Nah, dengan itu tiang nantinya akan maksimalkan. Karena salah satu pendapatan Badung pada umumnya niki kendan, apalagi ring desa Pelago niki digalakkan untuk penyeimbangan Badung Selatan, Badung Utara ini untuk pariwisata. Salah satunya nantinya kita bangkitkan niki kendan. Seni-seni wenten dering Banjar Soang-soang, apalagi ada seni sakral seperti yang wenten di Auman niko. Niki wenten potensi akeh kendan, tapi yang menunjang niki belum wenten kendan. Makanya dengan niko astung haro kendan, kita nantinya akan membina, memberikan bantuan kepada seni-seni sampun wenten, penapian duk ring generasi muda niki mangno persido melanjutkan warisan sane anak lingsir kendan. Niki salah satunya nisane memargi ring soang-soang Banjar tatkala wenten. Nah, upakaro piodalan niki salah satu gambalan lan angklung niki. Makanya dengan iko titiang terus semua niki atas masukan yang luar biasa kan, niki ring dumun nasampun memargi tapi napi antuk niki mangdo presido tincapan titiang tatkala titiang ngemulihan mengabdi malih. Inggih seksemo. Baik, demikianlah jawaban dari calon kandidat nomor urut 1 atas pertanyaan dari panelis bidang budaya dan pendidikan. Dan kami berikan kesempatan yang terakhir kepada panelis di bidang pariwisata atas nama Bapak Iga Dewirato untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak. Silakan Bapak, 2 menit dari sekarang. Terima kasih kepada saudara moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pemilihan Perbekal Desa Plaga, yang terhormat Bapak Calon Perbekal Desa Plaga periode 2021-2027, dan juga hadirin yang hadir pada hari ini dalam acara kampanye virtual pemilihan Perbekal Desa Plaga. Yang langsung mantan, melihat potensi desa kita ya, Desa Pelaga, di mana notabene adalah desa atau kawasan pertanian dalam arti luas. Nah, di mana yang juga Pelaga atau wilayah kita ini sekaligus sebagai wilayah penyangga Badung Selatan di dalam keberlangsungan sumber daya alam, yaitu air. Nah, itu mungkin bisa digarisbawahi, menjaga keberlangsungan sumber daya alam yaitu air. Nah, mudah-mudahan pandemi 19 ini bisa cepat berlalu. Bukan berarti dunia pertanian tidak bisa kita kembangkan dalam bentuk pariwisata. Nah, kira-kira pariwisata apakah? Ini pertanyaannya. Kira-kira pariwisata apa yang tepat untuk kita kembangkan di wilayah Desa Plaga yang notabene adalah merupakan kawasan pertanian juga kawasan penyangga Badung Selatan dalam keberlangsungan sumber daya alam yaitu air. Ya, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Gede Wirata dari sektor atau panelis dari bidang pariwisata. Kami berikan kesempatan kepada kandidat nomor 1 untuk memberikan jawaban terlebih dahulu. Silakan Bapak, 3 menit dari sekarang. Terima kasih terkait dengan pariwisata apa yang kita lakukan, karena daerah kita adalah daerah konservasi serapan, adalah daerah yang penghasil air Badung Utara ini. Nah, sesuai dengan wilayah adalah kita adalah dalam arti daerah pertanian dalam arti luas. Nah, sesuai pengalaman tiang kan, niki potensi akeh pisan kan, potensi sambun belum tergali yang sudah kan, dan niki salah satunya potensi yang ada air terjun di Nunung, dan akeh talar potensi belum kita gali menjadi kunjungan pariwisata seni wenten di Desa Plago. Sesuai dengan daerah tikang niki tidak beda dengan Kayu Ambo. Kayu Ambo niki ditata, ada kopi niki ditata niko gede niki kan, menjadi kunjungan pariwisata mereka. Nah, harapan ke depan niki kan. Nah,
tiang akan menata potensi-potensi sane wenten ring Plago. Nah salah satunya niki wenten kebun jeruk. Tiang akan membantu apa yang bisa kita lihat di Plago niki. Niki durung wenten genan. Wenten jembatan Bangkung. Napi penunyang niki, ini durung wenten, malahan niki potensi akeh pisan sane wenten Plago. Makanya dengan itu, nah tiang nanti kalau tiang boleh kepercayaan oleh masyarakat tiang akan bentuk potensi-potensi sane wenten ring masing-masing Banyar. Salah satu sane wenten ring Semanik niki, wenten kopi. Niki tiang. Salah satu niki wenten daerah Adiengan. Niki wenten jeruk umpamanya niko. Tiang akan tata nah untuk bisa nantinya dikunjungi oleh masyarakat tiang sane wenten pariwisata sane wenten berkunjung ke wilayah Desa Plago niki gedan. Yang kedua, sane wenten sampun margi niki ekowisata sane wenten dari kiaden niki. Nah tiang niki tiang lagi mengaktifkan, memberikan support dan motivasi malih dan magdo bangkit niki ekowisata tiang niki. Nah adalah niki tiang akan memasarkan rumah masyarakat untuk homestay seperti sane wenten ring Banyar Bukian dalar sampun wenten. Nah niko harapan tiang untuk menunjang potensi sampun wenten nah ngiring bersama-sama nantinya kembangkan potensi sane wenten ring masing-masing Banyar soang-soang yang wenten di Desa Plago, salah satunya asparagus sane wenten ring Bukian. Nah niko memberikan informasi nantinya supaya tepat apa yang bisa dilihat tamu yang datang ke Plago. 10 detik, nah sane Pak. mangkin niki durung kita bisa jawab. Nah makanya dengan niko ngiring titiang kepada Dinas Pertanian yang kerjasama nantinya untuk Baik, waktu habis Bapak. Enggih, semua. Baik, boleh berikan aplaus kepada calon kandidat dengan nomor urut 1. Kemudian kami silakan calon kandidat dengan nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan terkait dengan permasalahan pariwisata. Silakan Bapak. Terima kasih kepada penalis. Pariwisata apa yang tepat dikembangkan di Desa Plago? Karena Plago ini termasuk penyangga pariwisata untuk Badung Selatan. Itu pertanyaannya. Jawaban saya adalah pariwisata yang berbasis alam. Pariwisata yang berbasis pertanian. Itu perlu dikembangkan di Desa Plago ini. Tapi tidak kemungkinan ada banyak potensi yang ada di Desa Plago perlu digenjot. Seperti air terjun yang ada di Bukit Munduk Tiing, yang ada di Bukian. Juga pariwisata alam perlu ditingkatkan yang ada ekowisata yang ada di Kiaden dan potensi-potensi yang lainnya perlu kita kembangkan. Jangan tidur jadi probekal. Kalau calon probekal jadi probekal, jangan pernah tidur. Carilah inovasi-inovasi untuk pengembangan pariwisata. Karena di sini di Desa Plago ini tidak dibolehkan membangun yang disebut dengan hotel-hotel. Karena di Plago ini merupakan kawasan pertanian. Dengan kawasan pertanian ini apa yang kita lakukan? Biar tamu turis-turis itu bisa datang ke Plago. Maka kita bikinkan pariwisata yang berbasis alam, pariwisata yang berbasis pertanian. Bila perlu nanti kita jual objek wisata yang ada di Pucak Mangu, jalan trekking sudah ada di sana. Itu penjualannya belum ini karena adanya pandemi ini. Ya itu yang kita bisa jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari para kedua calon perbekal, baik dari nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Sekali lagi jawaban yang diberikan dari masing-masing calon kandidat adalah sebagai bahan pertimbangan bagi seluruh masyarakat Plago untuk menentukan pilihan siapa kiranya nanti yang menjadi pilihannya untuk memimpin Plago selama kurang lebih 6 tahun ke depan. Baik, sebelum closing statement,
Juga ada beberapa pengguna sosial media yang memberikan pertanyaan kepada para calon kandidat. Pertanyaan datang dari salah satu pengguna media sosial atas nama Iwayan Tui. Saya bacakan pertanyaannya. Barangkali. Mohon izin, walaupun saya bukan dari Pelage, tetapi tetap menjadi bagian wilayah Kecamatan Petang. Pertanyaannya adalah, apa permasalahan dasar yang dihadapi Desa Pelage menurut skala prioritas dan apa solusinya? Saya ulang, kira-kira permasalahan apa yang dihadapi oleh Desa Pelage secara skala prioritas dan bagaimana solusinya? Barangkali demikian pertanyaannya. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada calon kandidat nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan dari Pak Wayan Tui. Silakan Bapak. Terima kasih kepada Bapak Tui. Apa masalah dasar yang ada di Desa Pelage dan apa solusinya? Yang niki terkait dengan masalah yang sangat mendasar, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu, ini salah satunya adalah air. Dari dulu karena kita daerah serapan, daerah konservasi, tetapi kita penghasil air, tetapi yang mana kita dari dulu memang permasalahan air. Nah, setongkaro niki tiang terpilih tadi tiang sudah sebutkan ring BUMDes Badan Usaha Milik Desa niko wenten unit pengelolaan air. Nah, makanya dengan itu tiang akan koordinasi kepada instansi terkait permasalahan niki bukan dari sekarang, dari pertanyaan sekarang niki, dari dulu memang sampai saat sekarang daerah kita, daerah Pelage ini memang kesulitan air. Dalam arti nah mungkin astong karo niki dengan ada bantuan baik dari desa, dari kabupaten, baik dari pusat niki dan sampun masyarakat sana wenten suang-suang Banjar niki menaikkan air dengan idram. Idram niki nanti kalau ke depan titiang niki aku akan kelola air sana wenten ring suang-suang Banjar niki. Tiang akan fasilitasi masyarakat di tiang apa menjadi kendala dari Dumun. Tiang akan kerjasama dengan PDAM, minta petunjuk dengan PDAM Badung, dengan Bapak dan Ibu instansi yang terkait yang sana wenten ring Badung. Inggih, semua. Baik, terima kasih jawaban dari kandidat dengan nomor urut 1. Selanjutnya kami berikan kesempatan dari kandidat dengan nomor urut 2. Waktu kami silakan. Kepada Pak Tui sudah ikut berpartisipasi dalam rangka penyemangat sebagai calon perbekal. Permasalahan dasar atau prioritas yang dihadapi oleh Desa Pelage adalah sampah. Karena tempat pembuangan sampah tidak ada. Hasil sampah Desa Pelage mungkin melebihi dari per hari 2 kuintal atau 1 ton. Itu yang terjadi permasalahan sampah. Karena Desa Pelage tidak memiliki tanah khusus untuk membuat TPST. Kalau masalah yang lain mungkin bisa ditanggulangi karena sudah dijadwalkan oleh Pak Bupati. Sudah dijadwalkan oleh Pak Bupati. Seperti masalah pendidikan, masalah pertanian, masalah air, bendungan, irigasi, itu semuanya sudah diklaim oleh Pak Bupati yang akan melaksanakan. Tetapi di sini Pak Bupati pun masalah sampah, istilahnya Irago ngomong paling hijau ngalih tongos tempat sampah. Karena kalau kita buang sampah di sini, nanti orang selatan akan bermasalah. Kalau buang di tempat yang lain, karena kita desa tidak punya khusus untuk tempat sampah, untuk pengelolaan sampah. Maka dari itu, untuk Pak Tui, permasalahan yang paling
mendasar di Desa Pelago adalah Pak Dwi adalah masalah sampah. Mudah-mudahan ke depan Astung Karot yang terpilih akan maksimalkan TPA Desa Pelago. Terima kasih Pak Dwi. Baik, terima kasih. Itulah jawaban dari masing-masing calon kandidat menanggapi pertanyaan dari pengguna media sosial yang bernama Pak Twi. Dan selanjutnya karena waktu masih memberikan kesempatan untuk diskusi, saya lempar kembali kepada para panelis untuk memberikan pertanyaan. Dimulai dari bidang pendidikan dan budaya. Kami silakan. Terima kasih. Saya langsung aja kepada para kandidat calon perbekal Desa Pelage periode 2021-2027 yang saya hormati. Saat ini kita ketahui bersama bahwa kita sedang pandemi, sedang dialami oleh pandemi. Oleh karena itu banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, khususnya di bidang pendidikan, kita ketahui di desa kita, lembaga pendidikan kita sudah cukup baik, sudah cukup meningkat, terbukti dari tingkat TK, SD, SMP, bahkan SMK pun sudah ada di desa kita. Nah, dengan situasi pandemi ini, pembelajaran anak kita adalah sebagian besar dalam bentuk daring. Nah, ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Nah, oleh karena itu, ya kita tidak mengharapkan pandemi ini berkepanjangan, namun akan tetap kita doakan agar segera bisa selesai, namun pendidikan tidak bisa diam, pasti akan melaju terus. Nah, oleh karena itu, apabila Bapak nanti terpilih sebagai perbekal Desa Pelage, langkah-langkah apa yang mungkin Bapak akan siapkan untuk meningkatkan anak-anak didik kita di dalam pembelajaran online? Sekian dan terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang cukup menarik sekali dari sektor pendidikan. Dan langsung saja kami berikan kesempatan kepada kandidat dengan nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan kepada pertanyaan terkait dengan sektor pendidikan. Silakan Bapak. Terima kasih kepada panelis. Ya, inilah yang disebut dengan pendidikan visual di rumah. Dalam arti beban daripada orang tua itu akan bertambah, apalagi kota mahal. Yang tetap seandainya yang terpilih, yang tetap berkoordinasi sama Pak Bupati. Karena napi sekarang Bupati Badung sudah mencanangkan dengan WiFi gratis. Mungkin untuk finalis di Nunung belum ada mungkin ini. Kalau di Pelago sudah berjalan ini. WiFi gratis. Berarti beban daripada orang tua untuk pendidikan ini kan bertambah. Dengan hubungan baik Bupati dengan masyarakat, terjadilah yang disebut dengan program WiFi gratis. Sudah ada. Beban orang tua akan menjadi berkurang. Tapi ingat, yang Tiang harapkan, pantaulah anak-anak tersebut. Dengan adanya WiFi gratis, banyak yang akan menyebabkan anak-anak itu belajar di luar batas. Balik film kungfu, balik film ini, jadinya kekeras. Proaktif orang tua untuk mengajak anak-anak di dalam menggunakan WiFi gratis. Terima kasih. Baik, itulah jawaban dari kandidat dengan nomor urut 2. Selanjutnya kami silakan dari calon kandidat dengan nomor urut 1 untuk menanggapi pertanyaan dari panelis bidang pendidikan. Silakan Bapak. Terima kasih. Ini yang menjadi persoalan yang sudah disampaikan kepada anak-anak, mungkin kepada orang tua. Karena bersekolah itu dari rumah, yang satu ada kendala. Nah, teman tidak tahu siapa temannya. Yang kedua, kendala pasti sudah menjadi kendala, yaitu terkait
Satu, anak didik ini tan sami medue kenan ape kenan. Yang kedua, niki wenten YP sane wenten ring Balai Banjar. Nah harapan di tiang banyak niki merupakan pendidikan, merupakan yang prioritas niki untuk memajukan nah wilayah niki merupakan salah satunya dengan meningkatkan SDM masyarakat niki. Nama wina niko tiang lunas benjang niki mangdo OIP niki salah satu program niki sampun nawenten masuk rumah. Nah harapan tiang nantinya seluruh di desa Plago niki kedan mangdo presido OIP niki OIP masuk rumah, yaitu dengan WiFi gratis yang mana nantinya masyarakat anak-anak didik kita niki betul-betul bisa belajar online dari rumah, tidak ada permasalahan. Kalau tiang melihat mungkin banyak permasalahan niki, nah satu AP ten punya, sinyal ten wenten, jinah ten punya, meli kendan paket niku merupakan kendala. Nah hastung karo, nah tiang nantinya terpilih kendan niki tiang akan koordinasikan kepada Astungkaro niki wenten PBDes masuk benjangan bungkur niki normal. Nah ekonomi pendapatan niki masih bagus, kembali pariwisata yang ada di Badung niki nah kembali pulih. Nah Astungkaro ngiring sarang-sarang berjuang apa menjadi tujuan generasi penerus niki mana betul-betul nantinya tercapai. Itu harapan tiang seksemo. Baik, demikianlah tadi jawaban dari kedua kandidat terkait dengan permasalahan pendidikan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan selanjutnya kami persilakan lagi sekali kepada panelis dari bidang kesehatan untuk memberikan pertanyaan kepada calon kandidat. Langsung saja Bapak, silakan Pak Made. Semua niki tidak langsung mantan niki. Niki yang tiang sampaikan bukanlah pertanyaan sebenarnya niki. Niki kan sifatnya tanya jawab bisa diskusi nge. Hanya saran yang tiang sampaikan. Nge. Nah terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, nah, artinya apa yang menjadi masalah dasar di Desa Plago? Ternyata kedua kandidat ini mempunyai pandangan yang berbeda tetapi hampir mirip. Nah menurut pengamatan tiang. Yang kandidat satu menjawab yang menjadi skala prioritas adalah air. Yang kandidat kedua sampah. Kalau menurut siang kedua-duanya itu menjadi skala prioritas. Karena itu menyangkut daya hidup masyarakat. Memang benar apa yang disampaikan oleh kandidat nomor satu, kita krisis air. Dari dulu kita krisis air. Nah sehingga masyarakat kita terus terang saja mencari air per kelompok. Nah itu juga ada bantuan dari pemerintah dan itu juga sering terjadi keributan. Satu sumber mata air dicari berbanyak orang sehingga terjadi keributan. Nah menurut saya, kebetulan juga saya di kesehatan, nah Bapak Bupati sudah membangun puskesmas yang ada rawat inapnya. Kalau sudah fasilitas memenuhi syarat seperti air, puskesmas akan ditingkatkan fungsinya dari puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap. Sedangkan untuk kamarnya itu sudah tersedia 22 kamar. Tinggal melengkapi sarana seperti air. Saya sarankan kepada bapak-bapak siapapun yang terpilih nanti, kalau memang air menjadi skala prioritas, tolong nanti saran saya, kalau sumber air sudah memang tidak mencukupi atau pada saat musim kemarau itu adalah menurun, sedangkan musim hujan dia itu besar, dan saran saya tolong dipikirkan untuk direncanakan untuk sumur bor. Sebab pengalaman tiang di agrowisata yang ada di Plago niki membuat sumur bor sampai saat ini tidak pernah kekurangan air. Dulu tiang mempunyai teman Wayan Basi yang menjadi dosen di UNUD, dia tuh pernah menyarankan, kenapa Pemda Badung yang ngebor di Jabahan Puro Desa Plago itu pocol ngebor nih kok, kenapa tidak mencari konsultan? Padahal konsultan yang dari UNUD yang dipakai oleh Agro itu adalah sudah pernah mengadakan penelitian, ternyata di Plago ini ada 7 titik air
yang tinggal ngebor saja. Kenapa kok Pemda itu tidak mau mencari konsultan di bor sehingga bocor kan lah. Kalau memang dari bapak-bapak nanti prioritas masalah air, tolong yang sarankan untuk mencari konsultan yang jelas di UNUD sudah ada 7 titik air yang harus tinggal di bor sudah bisa airnya naik. Mungkin sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Ini merupakan sebuah saran yang diajukan oleh penulis dari bidang kesehatan terkait dengan peningkatan mutu pelayanan puskesmas yang kita miliki di Plago. Mungkin Bapak bisa memberikan tanggapan sementara terkait dengan hal tersebut. Kami persilakan dari kandidat nomor 2. Silakan Bapak. Terima kasih dari kesehatan. Memang benar apa yang menjadi kendala besar adalah air. Di sini kami tidak berani menanggung risiko kalau di desa dibebankan. Menanggung risiko. Karena bebannya itu bedak besar masalah sumur bor. Yang kedua, kalau saya terpilih atau Tiang Astungkaro terpilih, kalau memang itu mau kehendak masyarakat membuat sumur bor, kita ajukan ke Pemda Badung. Karena biaya. Kalau sumur bor di desa Plago yang ada di Plago di Jaban Puro Deso itu lebih dari 12 triliun. Desa masukkah dana 12 triliun? Makanya kami tidak berjanji. Karena uang itu tidak ada. Yang kedua, agro. Macet sekarang. Karena membayar listrik tidak bisa. Berapa bayar listrik per bulan? Bayar listriknya per bulan adalah 12.500.000 per bulan. Maka kami tidak berani menganjurkan untuk itu, untuk sumur bor. Nanti kalau ada memang keluhan dari masyarakat, mari kita bersama-sama majukan program itu ke bapak-bapak yang lebih di atas. Kita punya DPR, kita punya bupati, ajukan kepada bupati. Tapi kalau dibebankan kepada desa, kami tidak sanggup. Seandainya kami terpilih, tetapi untuk menjalankan apa yang menjadi tujuan masyarakat kemanapun kami akan kawal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian tanggapan sementara dari calon kandidat nomor 2. Selanjutnya kami persilakan dengan calon nomor 1. Silakan Bapak. Langsung saja niki. Terkait dengan mutu pelayanan niki salah satunya niki ring puskesmas kan. Pasti kau sampun niki kalau wenten ada air niki, apalagi niki kan merupakan fasilitas umum kan. Yang satu, nah mungkin kalau yang lihat ruangan niko megah sekali seperti rumah sakit yang wenten ring kapal kan dan karena ada ruangan rawat jalan dan rawat inap niki wenten ruangan. Yang jelas niki dan air merupakan kendala sangat kan. Seperti satu contoh niki, umpama di kantor desa niki kan. Niki pelayanan publik masyarakat tatkala wonten tamu niki air ten wonten kan. Sering tiang dengar niki masyarakat sane wonten ring kantor desa niki, wih luar biasa elit nih. Aqua niki anggen kan dan kamar mandi luar biasa niki kan. Nah harapan di tiang seperti contoh sane wonten ring apalagi niki merupakan skala prioritas kan dan puskesmas sebagai pelayan masyarakat niki dan apalagi niki khusus orang sakit niki kan dan. Yang ada di Bukian niki sumur bor wonten 5 niki. Sumur bor tapi bukan untuk masyarakat. Kalau untuk nantinya fasilitas umum serasanya niki ten makeh nelasan. Satu contoh wonten ring Bukian niki untuk ngebor niki nelasan 30 juta kan. Nah untuk di rumah sane wonten ring Kasaplago niki jero meter titiang dan Banjar titiang wonten niki Pak Komang ring Bangkaso. Nah harapan titiang niki merupakan permasalahan yang sangat vital kan dan bagi pegawai sane wonten driko kadang niko karena driko sifatnya pelayanan masyarakat. Nah niki harus ada air niki. Makanya dengan niko titiang tadinya masalah yang mendasar niki karena niki Plago niki adalah kota kan dan kota ini tempat niki pemerintahan wonten di Banjar Plago. Yang adanya di desa Plago, Banjar Plago khususnya makanya niko nengiring. Kalau yang dipercaya oleh niki karyanin khusus untuk tempat-tempat yang vital. Satu mungkin di puskesmas, 2 yang wonten ring kantor desa niko pakai sumur bor. Niko harapan dari yang ke depan, nastung karo nantinya
Niki Titiang punya program dalar, Titiang akan koordinasikan dengan PDAM Badung bagaimana teknis yang terbaik. Karena niki wenten daerah serapan, daerah penghasil air, mengapa kita niki kekurangan air? Nah, niko satu pertanyaan. Nah, karena sistem pengelolaan niki dan profesional serang sami kan. Iya niki makacaan niki wenten ring pelago niki kan. Tapi mengolah manfaat yang kita dan uning. Nah, makanya dengan niko Titiang akan koordinasikan dengan PDAM Badung nih, karena ada desa ring tetangga kita sampun bisa mengelola mengelola air yang wenten di desa. Nah, makanya dengan Iko ring ke depan ini kita koordinasikan apa menjadi kendala masyarakat waktu habis yang Pak. ada di Desa Plago. Semua. Baik, demikianlah tanggapan dari para calon kandidat. Dan yang terakhir, kami persilakan panelis dari sektor pertanian untuk memberikan pertanyaan kepada kedua calon kandidat sebelum di closing statement. Silakan Bapak. Terima kasih untuk kedua kalinya. Para kandidat berdua yang saya hormati, tadi yang menjadi titik permasalahan memang menukik sekali itu masalah sampah. Sudah barang tentu sampah di sini ada dua, sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini saya ingin tahu bagaimana trik-trik Bapak nanti seandainya terpilih salah satunya itu untuk jadi kepala desa untuk mengelola sampah organik khususnya yang sifatnya untuk mendukung sektor pertanian. Itu terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Pak, silakan. Kami berikan kesempatan kepada kandidat dengan nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Silakan Bapak. Untuk mengolah sampah organik dan non organik. Yang jelas niki mungkin sudah sering kali kita membina masyarakat, mengarahkan masyarakat untuk memilih sampah. Yang mana sampah organik pasti kok untuk bisa kita lakukan menjadikan pupuk langsung. Non organik ini mungkin merupakan program sekolah prioritas dari Bapak Bupati. Nah, mungkin sumber sampah niki adalah dari desa, makanya nastung karo TPST niki sampun wenten niki bermanfaat, harus bermanfaat kan. Ini merupakan jalan satu-satunya jalan keluar untuk memecahkan masalah non organik niki. Nah, benyang bungkur seperti yang ada di Punggul, sampah niki dados uang kan. Dados uang niki sampah niki harapan Titiang ke depan Plago niki kena PAD salah satunya niki kan. Merupakan PAD pendapatan desa niki salah satunya mungkin di sampah karena setiap hari nah sampah ini berapa ton kendan wenten ring desa Plago niki. Nah, satu mungkin yang tadi telah sampaikan yang akan membuat TPSS tempat penyimpanan sampah sementara. Yang kedua nantinya karena yang lihat di Banjar niko kalau tidak dibuatkan nantinya tempat penampung sampah sementara tetap sampah niko tidak terminit kan. Harapannya niko yang kedua nantinya kita ampun niki minap niki kekurangan numas mesin wanten kan. Nah, makanya salah satu yang unit pengolahan sampah sane wenten niki dengan satu tujuan yang akan memberdayakan masyarakat sane wenten desa Plago nih. Itan mau boleh karyo pengmenten karyanya. Iko harapan dia ke depan. Ini semua. Baik, terima kasih. Demikianlah jawaban dari kandidat nomor urut 1. Selanjutnya kami persilakan kandidat dengan nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Silakan Bapak. Terima kasih kepada panelis. Ini sampah ada dua, sampah organik dan non organik. Cara langkah apa yang kita lakukan seandainya yang terpilih? Langkah yang pertama adalah membudayakan untuk membuang sampah tidak sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua, himbau masyarakat tetap ajak ini sampah organik, ini sampah non organik. Itu dipisah karena keduanya bisa dijadikan uang. Sampah organik bisa jadikan uang, sampah non organik juga bisa dijadikan uang. Itu yang kita berikan pemahaman kepada masyarakat, budayakan hidup bersih, budayakan membuang sampah tidak sembarangan. Kalau memang itu sudah terjadi, berarti ada pemasukan daripada masyarakat
yen umpamanya niko organik bisa digunakan pupuk, diolah dijadikan pupuk. Kalau non organik niko kita tarik ke desa melalui TPST ini. Di sana kita olah, pemasok kan ada. Sekarang Pak Bupati kan sedang gencarnya untuk pengolahan sampah. Mungkin di jalan-jalan itu banyak pekerja-pekerja yang membersihkan untuk pungut-pungut sampah di bawah ke selatan. Nah di sana kita tetap mengambil langkah. Yang pertama harus budaya. Budaya jangan sampai buang sampah sembarangan. Yang kedua, budaya rajin memilih sampah untuk memilah sampah. Caranya bagaimana? Itulah berikan pengarahan kepada masyarakat agar membiasakan membuang sampah tidak sembarangan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kedua calon kandidat terkait dengan permasalahan daripada seluruh sektor ya, saya rasa dari segi pendidikan, pariwisata, kemudian dari segi kesehatan dan juga dari segi pertanian. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan salah satu aspirasi ya dari teman saya kepada Bapak para calon kandidat terkait dengan pariwisata. Tidak usah ditanggapi, hanya saja sekedar masukan. Barangkali siapapun nanti terpilih, saya harapkan bisa untuk mengalokasikan atau merealisasikan hal ini. Kita adalah jelas pariwisata berbasis pertanian. Kita memiliki potensi yang sangat luar biasa, akan tetapi SDM kita masih sangat minim. Oleh karena itu, saya mohon kepada kedua calon kandidat siapapun nanti terpilih, saya mengajukan usul agar bisa memberikan pelatihan kepada generasi muda terkait dengan pengolahan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang telah berpengalaman yang ada di Desa Pelagau. Seperti salah satu contoh, salah satu anak dari panelis ini sudah berhasil sampai ke luar negeri. Barangkali kalau pulang bolehlah diundang untuk ke desa untuk memberikan pelatihan kepada generasi muda yang ingin tekun di bidang pariwisata. Begitu juga dengan anak salah satu dari ketua panitia pemilihan ini juga sangat mahir di bidang pariwisata. Kiranya kita bisa memanfaatkan orang-orang tersebut untuk memajukan SDM di Desa Pelagau terkait dengan pengelolaan pariwisata. Terima kasih. Baik, Bapak para calon kandidat baik nomor 1 dan nomor 2, karena seluruh panelis sudah memberikan pertanyaan dan Bapak sudah memberikan jawaban. Harapan kami adalah apa yang dibicarakan pada saat ini tentunya mampu direalisasikan guna memajukan Desa Pelagau yang lebih unggul, berbudaya dan luar biasa tentunya. Dan sebelum ditutup, kami mohon kepada Bapak para calon kandidat untuk memberikan closing statement. Silakan. Mulai dari calon kandidat dengan nomor urut 1. Silakan Bapak, 3 menit dari sekarang Bapak. Terima kasih ke tadi yang sudah menyampaikan visi dan visi di tiang kan. Mungkin di tiang aja ngering Ratu Idodani sejebak Desa Pelagau nah ngiring rauh pinanggal 7 kan Februari kan. Nah di tiang wastan di tiang Made Ordin boleh nomor 1 kan ngiring rauh ke TPS niki serang sami senewenten ring sejabak Desa Pelagau coblos di tiang nomor 1. Nanti tiang dalam kesempatan niki kan tiang ucapkan terima kasih banyak majang ring Bapak Bupati Badung kan. Lihat kalau wenten pecendokan niki ring Pak Bupati Badung sudah menyampaikan netralitas nanti tiang bangga dan salut sebagai masyarakat. Yang ke ungkur niki nanti tiang akan menyumbangkan pantun ke dan majang ring kraman titiang serang sami senewenten ring sejebak Desa Pelagau kan dan beli nasi di latu kan dan beli ilih di bukti pilih nomor 1 disambun mau bukti ingih sukemo. Baik, boleh berikan aplaus atas closing statement dari calon perbekal nomor 1 atas nama Bapak Made Ordin. Selanjutnya silakan closing statement dari
calon perbekal nomor urut 2 atas nama Bapak Iwayan Karsano SH. Silakan Bapak. Terima kasih kepada penonton YouTube sareng sami niki sane wonten ring Desa Plago. Ingat, datang ke TPS tanggal 7 Februari 2021. Pilih Iwayan Karsano SH dengan moto membangun Desa Plago era baru. Era baru datang dari anak petani. Majunya Desa Plago hanya dengan modal nekat. Sedurung titiang nguningan mau pantun kide, nah wau ripal titiang Pak Madeurdin mau pantun, titiang tenglah pantun, seketika titiang berpantun pula. Ingat, semua semeton Desa Plago, semua semeton Desa Plago, ingat datang ke TPS, pilih nomor 2 Iwayan Karsano Sarjana Hukum. Ngulat kiso aji benang, taluh wadin katung. Astung karo aso menang, ya pasti aluh ya menghitung. Terima kasih. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah kepada kedua kandidat. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, tentunya seluruh masyarakat Plago yang mengikuti kampanye virtual kali ini. Demikianlah tadi penyampaian visi dan misi sekaligus diskusi secara terbuka dengan metode virtual telah berlangsung kurang lebih selama 2 jam lebih. Dan kali ini karena closing statement sudah diberikan oleh masing-masing calon kandidat, maka berakhir pula acara pada hari ini. Barangkali ada sedikit pengarahan dari Bapak Ketua Panitia. Kami silakan Bapak. Baiklah, terima kasih kembali kesempatan yang telah diberikan kami atau saya. Yang terhormat seluruh hadirin dan seluruh masyarakat khususnya Desa Plago yang sudah menyaksikan rangkaian kampanye virtual dari kedua calon kita. Sehingga apa yang dipaparkan, apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan, apa yang ditanggapi, mudah-mudahan bisa terlaksana dan terrealisasi. Oleh sebab itu, di sini saya tambahkan sedikit tentang sampah. Siapapun dari kedua calon perbekal ini seandainya menjabat jadi perbekal, saya mohon, ini titipan dari saya, bahwa saya sebagai LPM Desa Plago telah ditugaskan membangun tempat sampah terpadu. Tetapi sampai saat ini belum siap dipakai atau digunakan karena fasilitas masih belum lengkap. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya tekankan kepada para calon yang salah satunya akan menjadi perbekal Desa Plago, mohon dalam penetapan nanti RKP atau RKPDes supaya diprioritaskan perlengkapan TPST. Yang kedua, pembangunan pariwisata. Siapapun yang terpilih dari saudara-saudara saya ini tentang pariwisata, saya titipkan. Pertama, tentang pembangunan atau kemajuan objek-objek wisata yang belum tergali. Misalnya, objek wisata air terjun. Kita sangat bangga mempunyai beberapa
objek wisata air terjun yang sampai saat ini belum tergali. Contoh di Bukit Menik Tiing dan di Bukian, atau masih ada objek wisata yang belum tergarap atau belum terjamah. Karena apa? Karena di bidang pariwisata kita adalah dilahirkan di tempat yang sangat indah dan bagus sekali. Karena saya merasakan kita lahir di Pelago ini bagaikan burung di dalam sangkar. Sangkarnya terbuat dari emas. Alangkah eloknya, alangkah indahnya bila dilihat dari luar. Tetapi apa yang kita rasakan, kita terkurung dan tidak dapat menikmati kebebasan dan hasil dari pariwisata itu. Oleh sebab itu, sekali lagi saya harapkan dan saya tekankan kepada para saudara-saudara saya, teman-teman saya berdua ini yang beruntung akan memimpin Pelago 2021-2027, memikirkan tentang dana pengelolaan, dana khusus tentang kepariwisataan. Bukan sekedar pariwisata air terjun, banyak kita mempunyai objek yang belum tergali seperti objek pariwisata spiritual. Kita bangga mempunyai mata air atau titik empulnya Badung ada di Penataran Bukian. Nah, oleh sebab itu saya harapkan dan saya titipkan ketika salah satu saudara saya ini menjadi perbekal, mohon ini dipertimbangkan menjadi PR. Yang ketiga, selanjutnya, selama ini saya mendengar bahwa Desa Pelago merupakan desa yang akan mandiri, belum mandiri. Artinya apa? Beban-beban tentang menjadikan Desa Pelago menjadi desa mandiri ada di pundak saudara ketika saudara terpilih menjadi perbekal. Yaitu bagaimana bisa menjadikan Desa Pelago itu menjadi desa mandiri. Pertama, pikirkan tentang APBDes. Karena selama ini saya lihat APBDes kita sangat minim. Bahkan kita bisa dibilang desa peminta-minta. Artinya apa? Kalau desa kita tidak dapat uluran tangan dari pemerintah, bahkan desa kita sangat menyedihkan. Karena apa? Karena secara totalitas pendapatan desa kita betul-betul minim. Terbukti dari kejadian saat ini, kita mengalami pandemi Corona-19. Artinya apa? Apa yang bisa kita lakukan oleh desa kita terhadap masyarakat kita? Ini salah satu PR besar di pundak saudara ketika saudara terpilih menjadi kepala desa Pelago. Nah, yang terakhir tentang sampah. Ini sampah kemarin tadi dibahas bagaimana sampah bisa menjadi pemasukan atau menjadi pendapatan desa. Yang belum disinggung di sini adalah tentang sampah menghasilkan uang, yaitu bagaimana sampah itu bisa menghasilkan maggot. Ini program nyata yang bisa dilakukan oleh salah satu atau perbekal terpilih tentang sampah menghasilkan maggot. Ketika sampah menghasilkan maggot, ini menjadi pendapatan yang luar biasa. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah merupakan beban di pundak saudara ketika saudara terpilih. Yang terakhir, kepada seluruh hadirin dan seluruh penonton yang ada dimanapun Anda berada, baik di rumah, di desa, di tempat-tempat Anda bekerja, jangan lupa ikut berpartisipasi, ikut terlibat dalam Pesta Pemilihan Perbekal 2021 sampai 2027. Oleh sebab itu, apa yang dipaparkan tadi, apa yang disampaikan tadi merupakan dasar saudara masyarakat untuk menentukan pilihan,
untuk menentukan coblosan saudara, sehingga saudara masyarakat Plago mendapatkan pemimpin yang layak memimpin Plago. Ini saya sebagai panitia bisa memamerkan atau memperlihatkan dua calon. Yang apa telah disampaikan tadi, yang apa telah disampaikan tadi, saya bukan menyimpulkan. Tugas masyarakat sebagai penonton menyimpulkan dan menentukan pilihannya. Dengan demikian, rangkaian kampanye virtual telah selesai dan saya nyatakan ditutup. Om Santi 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 Om. Baik Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang saya hormati, dengan ditutupnya tadi kampanye virtual oleh Bapak Ketua Panitia, maka berakhir pula acara penyampaian visi dan misi dan kampanye virtual melalui secara terbuka melalui virtual ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Dan kami silakan kepada Bapak sarangkali Mang Ledang foto bersama kesarangin Ketua Panitia. Kimanten Mang jaga jarak, tetap menggunakan masker nggih. Ketua Panitia wenten ring tengah-tengah, Raris Bapak dengan nomor 1 wenten ring sisi kaler. Raris, titiang mohon dengan sangat hormat kepada tim media Mang mengabadikan momen puniki. Silakan. Inggih, sampun. Sukses Bapak. sayongnya puten bumi gericik toya aning memarki kedis-kedise girang yang menguji saminya yang asri lestari kewentanane iriki Plaga tanah pelekadan miring jaga nganti riwakasan pertanian pina kesaran